Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sebelum memulai pembelajaran hari ini kita sehat semua, supaya kita lancar dalam mempelajari materi pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, di sini Bapak akan menerangkan tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji ada banyak ya. Ada berilmu, ada kerja keras dan lain-lain. Dan di sini Bapak akan menerangkan tentang berilmu. Ya, sebelumnya Bapak kasih tahu dulu apa tujuan mempelajari materi hari ini, yaitu yang pertama supaya kita tahu apa pengertian berilmu. Kemudian apa saja ciri-ciri orang yang berilmu, supaya kita tahu mana yang berilmu, mana yang tidak. Kemudian apa saja tata cara menjadi orang yang berilmu. Kemudian apa saja perilaku orang berilmu. Dan yang terakhir yaitu apa sih dampak dari mempunyai ilmu itu. Ya, langsung saja yang pertama yaitu pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seorang yang memiliki karakter bagus ya, apabila ditempa dengan ilmu, itu maka akan semakin bagus nilai orang tersebut. Amal ibadahnya yang memiliki ilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu itu berbeda. Keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah itu juga sangat berbeda. Misalnya ibadah sholat akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada yang berilmu, sehingga sah dan tidaknya sebuah amal ibadah sangatlah tergantung pada ilmu. Contoh lagi, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil ya, tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dan orang yang mendengarkannya juga akan merasa senang dan nyaman. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu membaca Al-Quran. Tentu saja orang yang tidak sekedar paham secara teori, tetapi juga paham secara praktek dalam membaca Al-Quran secara tartil. Begitu pula terhadap amal ibadah yang baik, termasuk penguasaan atas keahlian tertentu juga harus dimiliki. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat,
hendaknya dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya itu, jika ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. Di dunia ingin kaya, banyak uang, ya harus memiliki ilmu. Begitu juga di akhirat ingin masuk surga, ya harus memiliki ilmu supaya kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ada 4 golongan manusia tentang ilmu, antara lain 1 yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya gimana? Maksudnya orang memiliki ilmu dan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki, itu memang rezekinya. Dan percayalah, orang yang berilmu itu dan mampu mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya akan ditambah atau akan datang dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Orang yang berilmu tidak ada yang hidupnya kekurangan. Kemudian yang kedua ada orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya gimana? Orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Jika mau memberikan kepada orang lain apabila ada imbalannya. Orang seperti itu kurang menyadari akan manfaat memiliki ilmu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya gimana? Orang yang menyadari kekurangannya bahwa dirinya tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Golongan manusia seperti ini biasanya lebih mudah sehingga menerima masukan dan nasihat. Dan yang terakhir yaitu orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan. Karena kenapa? Orang tersebut merasa apa? Merasa tidak memiliki ilmu alias merasa pintar. Orang seperti itu biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa pintar dan benar. Kemudian ada bentuk atau ciri-ciri yang berilmu ya. Yang pertama yaitu mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Jadi kalian kan sekarang udah tahu kalau punya ilmu itu harus diamalkan. Ya harus diamalkan. Kemudian yang kedua, semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Jadi kalian jika ilmunya itu tambah, maka semakin santun, bukan malah semakin tidak santun dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja kalian berada. Jika mempunyai ilmu itu dipandang oleh orang-orang atau dijadikan contoh. Kalau kalian tidak punya ilmu ya tidak dijadikan contoh, malah menyusahkan ntar. Makanya harus punya ilmu yang banyak. Kemudian yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Maksudnya itu lebih suka bekerja yang halal, enggak ngerumpi doang, tidak ngobrol yang tidak jelas. Kemudian yang kelima, jika berbicara
cenderung berdasarkan ilmu. Yang terakhir yaitu bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kemudian kiat-kiat menjadi orang berilmu. Nah, ini dengarkan ya. Supaya menjadi orang berilmu, yang pertama yaitu memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, suka kenyamanan dan keamanan dan tertib. Yang kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Jadi kalau ada waktu luang, jangan malah nge-game, malah main, malah ngobrol yang tidak jelas. Kemudian yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Yang kelima, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh, memiliki ilmu. Jangan bergaul dengan yang tidak memiliki ilmu. Kemudian yang terakhir, siap mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah belajar terus mendapatkan ilmu, itu harus mengamalkannya. Kemudian perilaku orang yang berilmu. Nah, kalau kalian merasa sudah memiliki ilmu, apakah kalian memiliki perilaku seperti yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kemudian yang kedua, suka kenyamanan dan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Jadi kalau sudah memiliki ilmu, jangan puas hati, maksudnya itu ya dikembangkan lagi ilmunya biar tambah banyak. Kemudian yang terakhir, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ilmunya jangan diumpetkan. Kemudian dampak positif berilmu. Yang pertama, bagi diri sendiri ya, ilmunya semakin luas, menjelaskan yaitu luas, tidak gagap. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup lebih bermanfaat dan terarah. Karena sudah memiliki ilmu, hidupnya semakin terarah dan semakin bermanfaat. Kemudian yang keempat, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah karena sudah memiliki ilmu-ilmunya. Dan yang kelima, dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Kemudian selanjutnya, dapat mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kemudian jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Jadi mengamalkan ilmu itu harus karena Allah, menjalankan apa-apa harus karena Allah. Kemudian yang terakhir, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi orang lain, dapat mengajarkan kepada orang lain ya, yang jelas yang pertama dapat mengajarkan kepada orang lain karena kita memiliki ilmu yang orang lain tidak dimiliki, supaya orang lain juga tahu. Kemudian yang kedua, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, membuat orang lain menjadi pintar. Yang kelima, memupuk perilaku mulia bagi orang lain. Kemudian berpartisipasi mencerdaskan umat. Yang terakhir, wawasan berpikir semakin luas, banyak akal dan tidak mudah putus asa. Yang terakhir, bagi lingkungan,
manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang jelas kalau mempunyai ilmu itu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Contohnya kiai atau ulama itu pasti memberi manfaat bagi lingkungannya. Yang kedua, dapat membawa nama baik lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat karena menjadi sorotan atau patokan atau yang dituakan. Kemudian yang keempat, menjadikan lingkungan damai dan aman. Yang kelima atau yang terakhir, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Ya, terima kasih. Jika belum paham, silakan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Dan hari ini Bapak kasih tugas, linknya akan menyusul. Ya, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.